Ini menarik. Teman-teman sekalian, UGM berada di titik nadir. Setuju tidak setuju? Maksudnya? UGM berada di titik nadir dalam kasus ijazah. Titik terbawah. Titik nadir. Oke. Dalam posisi ijazah. Kenapa? Loh, Anda bisa lihat pada kasus Roy sama Tifa. Kenapa mesti sepanjang itu repotnya masalahnya? Cuma persoalan ijazah. Tapi terusan digulung habis-habisan walaupun formatnya tujuannya macam-macam terserah. Tapi minimal ada reputasi dan kredibilitas UGM yang dipertaruhkan hanya untuk persoalan ijazah. Satu, maka dia berada di titik bawah. Tio, pertanyaan besarnya, dia bagian dari sivitas akademik atau kemudian dia cuma sekedar bagian dari kelompok mahasiswa yang kemudian selesai dalam rangka mengungkit kembali nama UGM sebagai kampus rakyat. Yang disampaikan oleh Bung Farhan. Ray, gini konstruksi Ray. Kalau mengambil pernyataan tadi, maka persoalan besarnya Prabowo tidak akan melakukan delik aduan. Kan gitu? Ya. Pernyataan begitu secara hukumnya. Secara hukumnya berarti tidak akan ada delik aduan absolut. Gitu ya, karena dia tidak merasa terhina. Bukan tidak merasa terhina, tetapi tidak ingin memproses rakyatnya. Ya. Harus dibedakan. Okay. Banyak orang merasa terhina tapi tidak mau mengambil langkah. Oke. Gitu, Pak. Dia poinnya dia mau nunjukin seorang Demokrat lah poinnya. Oke lah, itulah poinnya. Nah sekarang kalau dia tidak merasa terhina, maka dia digeser tadi, misalnya pada laporan Dumasnya Firdaus Wibowo misalnya. Laporan bukan Dumas. Ya laporan. Ya, laporan. Itu pun masih bisa dibedakan antara statusnya institusi dengan individu. Masih bisa dibedakan. Secara hukumnya harus ditaruh kayak gitu. Apalagi tadi disebut oleh Firdaus Wibowo tadi, dia baru mau ikut. Gitu ya, dia masuk di situ. Maka individunya belum tentu merepresentasikan SPPG secara menyeluruh. Itu harus ngelihatnya begitu. Apa poinnya? Poinnya begini, poinnya. Secara hukum, kita mesti ngelihat misalnya saya akan mengambil begini. Salah satu tesis yang harus kita bangun untuk semua yang ada di sini. Termasuk Anda. Gitu ya. Tio itu dilahirkan dari rahim demokrasi liberal. Ya. Itu ya. Kata kuncinya itu. Tio itu dilahirkan demokrasi liberal. Lahir dia. Usia 23 tahun. Ya kan? Berarti dia pada 2002. Dia baru lahir. 2002 itu demokrasinya akan berlaku dari 2004 demokrasi liberal. Dan dia merasa perlu meningkatkan pendidikan inklusif. Karena dia lulus dari paket C, lalu dia masuk kemudian filsafat. Lalu dia bilang, dia bicara tentang narasi, dia bicara tentang orasi, dia bicara tentang berbagai macam hal yang satu kata, dia mencoba untuk mengkritisi, menyuarakan apa yang dia lihat. Di situ kelihatan memang ada perbedaan. Perbedaan pertama, narasi dan orasi dia itu terfokus pada soal kebijakan. Tapi begitu dia main-main melipir-melipir sedikit ke persoalan penghinaan, gitu ya, penghinaan, maka harus dilihat kategorisasi penghinaannya. Ada mens rea apa di belakang itu? Ada motif apa di belakang itu? Apa tujuan dia? Misalnya begini, saya punya kucing yang sedang begini-begini, namanya ini. Mens rea-nya harus diuber. Kenapa bicara tentang kucing? Kucingnya ada apa enggak? Kucingnya berpenyakit seperti itu apa enggak? Kalau iya? Kenapa mesti namanya seperti itu? Oke. Itu pertanyaan, kenapa namanya seperti itu? Apa dia tidak punya pilihan nama yang jauh lebih baik secara logis? Sebentar. Saya ingin mendudukan masalah secara fair. Secara fair. Artinya kita ngeliat di alam demokrasi liberal kayak gini gitu ya, mana kritik, mana kebijakan, mana yang merupakan penghinaan, itu memang harus didudukan secara proporsional. Harus benar. Dalam sejarah Republik Indonesia tukang kritik. Ya, dalam sejarah Republik gue tukang kritik. Tapi gue nggak mau masuk ke soal individu. Saya batasi diri saya untuk tidak masuk ke soal individu. Kenapa saya tahu? Karena yang saya kritik adalah soal sistem kebijakan. Contoh paling sederhana. Kalau kita sadar Tio seperti itu dan kemudian tadi Ferdinand bicarain seperti itu, maka Anda semua termasuk Tio itu masuk dalam rentang yang disebut dengan civility war. Civility war. Apa itu? Ruangan ini pernah menjadi saksi ketika saya menjelaskan apa itu civility war. Suatu suasana yang saling celah, saling menghina, saling mencederai lewat media sosial. Itu nggak bisa dihindari. Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana dilakukan pendidikan agar civility war itu tidak meningkat menjadi sedemikian tajam. Di Amerika, contoh di Amerika, pendukung yang namanya Demokrat dan Republik itu sudah saling ancam kubunya.
Karena civility war-nya demikian tajam. Itu bisa dilihat dari laporan Pew Research, bisa dilihat dari Gallup, lihat dari nama Washington Post, bisa lihat dari USA Today, dari semacam-macam. Menunjukkan itu. Indonesia mencoba ikut. Indonesia masuk ke dalam wilayah itu. Persoalan pokoknya adalah, apakah dengan menyebut satuan, sorry ya, nggak enak saya nyebutinnya. Bisa disebut, udah ngerti orang. Itu masuk dalam etika dan adab seperti yang Anda bilang. Seperti yang Anda bilang. Lalu kemudian Anda menyebut dengan nama kucing seperti itu. Itu apa yang masuk etika dan adab? Dalam perspektif civility war, itu nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Tapi begitu masuk dalam perspektif Anda anak filsafat, kata kuncinya anak filsafat, maka Anda berhadapan dengan nilai. Nilai yang Anda pelajari di filsafat. Nilai apa yang Anda sedang pelajari? Itu persoalan besarnya. Sebagai orang yang berlatar belakang pendidikan akademik. Kata kunci berikutnya adalah, ini kajian berikutnya. Mari kita lihat sekarang dalam 3 perspektif. Filosofi apa yang hendak disampaikan oleh Tio ketika dia menyampaikan SPPG adalah satuan. Sudah. Lalu kemudian dengan memberikan nama kucing seperti itu. Sudah, selesai. Lalu kemudian dia dapat balasan. Dapat balasannya adalah kami memberi makan. Anda cuma orasi. Dibaliknya dengan meme monyet. Ya. Ada seorang pejabat begitu, sekarang pejabatnya sudah tidak menjabat lagi. Itu persoalan pokoknya. Kalau di sana tidak punya etika atau adab, kenapa Anda sebagai pejabat jika tidak menunjukkan etika dan adab? Nah, itu bagian konfliknya menjadi, ini menarik konfliknya. Segitiga dia. Antara netizen dengan netizen, antara netizen dengan yang namanya pejabat. Nah, mari kita lihat sekarang. Di antara netizen dengan netizen, muncul persoalan besar. Apa yang dilakukan oleh Garda Prabowo dalam bahasa sosiologi, ini yang disebut dengan mobilisasi legal. Mobilisasi apa? Legal. Jadi ada semacam kekuatan hukum yang bergerak di belakangnya, karena kebetulan dia punya akses yang bagus ke sarana hukum. Okay. Ini terjadi di era Joko Widodo. Terjadi di era Joko Widodo. Yang kemudian Iksanuddin Nusri menyatakan tajam ke bawah, tumpul ke atas, dan enak ke kanan kiri. Hukumnya, perspektifnya menjadi Karena punya akses. Punya akses dan kemudian memang sistemnya menyatakan ayam the law. Pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 palsu menempatkan presiden sebagai ayam the law. Palsu ya. Palsu dia. Ya, karena memang kajian Komisi Konstitusi ngomongnya begitu, bukan Iksanuddin Nusri yang ngomong. Nah, di situ membuktikan ketika presiden memanfaatkan posisinya sebagai ayam the law, dia ngalir ke bawah, Aiman. Air mengalir dari atas ke bawah. Ayam the law-nya itu mengalir ke bawah. Ayam the king-nya mengalir ke bawah. Polisinya, menarik di sini. Polisinya mungkin pertanyaan, apakah polisi dia merupakan bagian dari sarana menegakkan keadilan atau menjadi alat kekuasaan? Kritik besarnya ada di situ. Itu juga tidak dijawab. Berikutnya pertanyaan besarnya. Partai politiknya itu berperan apa enggak dalam rangka menegakkan rasa keadilan masyarakat? Itu juga pertanyaan. Nah, pada saat yang sama, ini menarik di sini. Politiknya terkonsentrasi pada partai politik. Bisnisnya terkonsentrasi pada oligarki bisnis. Apa dampaknya? Semua masyarakat marginal ke bawah habis. Muncullah kritik Tio. Repotnya Tio tidak bisa membatasi diri. Mana logika-logika akademik berbasis nilai-nilai yang benar, mana logika akademik yang isinya adalah sudah penghujatan dan penghinaan. Itu problemnya di situ. Nah, contoh-contoh tadi yang saya bilang itu menggambarkan ini butuh peran pemerintah yang menunjukkan keteladanan. Sepanjang pemerintahnya, sorry to say, Iksanuddin Nusri menyatakan pemerintah ini kerjanya nyangkal. Menyangkal atas apa yang muncul di masyarakat. MBG itu kesalahan di mana? Bukan di soal angka. Tapi secara sistemik struktural salah dia. Kenapa? Karena dari posisi perencanaan, bagaimana kemudian membuat rancangan, bagaimana membuat ekosistem, sampai pada angka dan evaluasi, nggak beres. Sampai muncul kritik masyarakat. Ngapain polisi ikut ngurus MBG? Ngapain tentara untuk ngurus MBG? Lu ngurus aja soal hukum, lu ngurus aja soal ketahanan negara. Sampai itu kritik tajam. Artinya dalam bahasa yang sederhana, kalau kita mau ngambil proporsional atas posisi kritik-kritik yang disampaikan oleh Tio dan kawan-kawan, kita mestinya jangan nyangkal. Terakhir, ini menarik. Teman-teman sekalian,
UGM berada di titik nadir. Setuju tidak setuju? Maksudnya? UGM berada di titik nadir dalam kasus ijazah. Titik terbawah. Titik nadir Oke. dalam posisi ijazah. Kenapa? Loh, Anda bisa lihat pada kasus Roy sama Tifa. Kenapa mesti sepanjang itu repotnya masalahnya? Cuma persoalan ijazah. Tapi terus digulung habis-habisan walaupun formatnya tujuannya macam-macam terserah. Tapi minimal ada reputasi dan kredibilitas UGM yang dipertaruhkan hanya untuk persoalan ijazah. Satu, maka dia berada di titik bawah. Tio, pertanyaan besarnya, dia bagian dari sivitas akademik atau kemudian dia cuma sekedar bagian dari kelompok mahasiswa yang kemudian selesai dalam rangka mengungkit kembali nama UGM sebagai kampus rakyat. Kan mereka menyebut diri sebagai kampus rakyat. No, saya menjadi pusat studi studi ekonomi kerakyatan di UGM 5 tahun. Jadi saya ngerti bagaimana budaya teman-teman di sana. Yang saya mau sampaikan adalah ketika UGM dalam posisi begini, ini kelembagaan analisisnya secara politik. Bagaimana cara UGM mengangkat? Kalau sementara pada kasus ijazah palsu, dia sudah sulit dipercaya dan kemudian reputasi akademiknya menjadi sedemikian rupa. Muncul nama Tio. Mainkan itu semua. Kebetulan Tio-nya dididik di mana? Ketahuan. Dia main dengan Ainun misalnya. Gitu ya, dia main filsafat seperti itu, lalu kemudian tersebutlah nama Setio Sularso, tersebutlah nama misalnya Andika, misalnya begitu. Muncul pertanyaan, emang aktivis harus miskin ya? Kan itu pertanyaan, memang aktivis harus miskin? Stigma yang mau dimunculkan oleh masyarakat Indonesia, aktivis atau politisi itu harus miskin. Oke? Muncul pertanyaan, oh iya, Fortunernya dari pinjaman. Dari konstruksi kayak gitu, kita punya masalah. Masalah pertama adalah kultur hukum kita berantakan. Satu. Kultur hukum kita berantakan. Kenapa? Karena hukum sudah menjadi alat kekuasaan. Strukturnya nggak beres. Kenapa? Karena strukturnya ada tersedia untuk buka jalan, tapi berujung pada rasa ketidakadilan. Substansi nggak beres karena berpihak ke dalam posisi tadi, politik digeser kedaulatan rakyat kepada partai politik, bisnis digeser kepada oligarki bisnis. Itu yang tadi Ferdinand ceritakan soal batu bara. Sampai kayak gitu. Itu kan soal pertarungan kuat antara pemegang konsesi dengan pemerintah. Kita bicara oligarki setelah pas jeda. Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi yang hangat dan nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara. Kami akan segera kembali saat lagi. Oligarki setelah ini.